Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, model dan corak demokrasi. Yang ketiga, prinsip demokrasi. Yang pertama, pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Demokrasi adalah suatu negara kebebasan. Karena kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Yang kedua, menurut Abraham Lincoln. Demokrasi adalah setiap pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, model dan corak demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum, bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang panjang. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan untuk memperoleh kepercayaan politik. Yang keempat, demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Yang kelima, demokrasi konstitusional yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya, yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Yang ketiga, prinsip demokrasi. Yang pertama, hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Yang kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Yang ketiga, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Yang keempat, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Yang kelima, hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Yang keenam, rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini, dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. Yang ketujuh, pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankan sesuai aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, bukan hanya dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. Yang kesembilan, kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggunya, sekalipun itu pemerintahan tertinggi negara ini. Yang kesepuluh, negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme adalah prinsip atau pelaksana kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.